City. Oke, kali ini kita balik lagi sama tim Coach Shop Jakarta di bagian bedah buku. Nah, bedah buku kali ini saya ditemani sama satu orang cantik dan satu orang ganteng tentunya. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh sekali, makasih Mas Abin. Halo teman-teman, dengan saya Aya, sales dari Coach Shop Jakarta, dan rekan saya. Dengan saya Arman Afrizal di bagian logistik. Oke, untuk sesi bedah buku kali ini, Betul. kira-kira Mbak Aya sama Mas Arman akan bawain buku yang berjudul apa nih? Oke, Mas Abin. Jadi aku sama Mas Arman kali ini mau ngebawa buku tentang apa, Mas? Psychology of Money. Oke. Yang mana kita akan ngebedah bab 9. Bab 9 itu isinya keren banget. Yang mana pasti teman-teman udah tahu ya, Psychology of Money karyanya Morgan Housel tuh pokoknya nggak ada Powerful banget, emang buku ini powerful banget. Betul banget. Jadi kita akan ngebawa tentang bahwasanya bab 9, kekayaan itu adalah hal yang tak terlihat. Wow. Dari sinopsis judulnya aja, kekayaan adalah hal yang tidak terlihat, itu tuh bikin kita mikir sebenarnya kekayaan itu bentuknya seperti apa kayak Ya, gitu. Nah, betul, nanti betul, di buku betul. ini dibedah kayak gitu. Akan dibedah. Jadi saya Oke. sama Mas Arman akan ngulik dan kita juga akan berbagi teman-teman. Jadi sebenarnya dari isi ini ada perspektif apa lagi sih yang ternyata kita belum tahu gitu. Boleh Mas Arman dulu disampaikan apa sih yang menarik dari bab 9 ini? Kalau dari judulnya aja, judul babnya adalah kekayaan adalah hal yang tak terlihat. Nggak semua kekayaan itu adalah yang pengen mereka tunjukin gitu. Bisa jadi dari apa yang mereka tabung di rekening kan nggak mungkin terlihat oleh orang lain. Dan apa yang nggak pengen dia beli, tapi malah dia tabung gitu. Kalau yang saya tangkap dari bab 9 ini, itu sih. Iya. Kalau dari Mbak Aya gimana? Menarik dari Mas Arman bahwasanya kekayaan itu yang tidak terlihat. Padahal kalau secara nyatanya orang ingin terlihat kaya. Jadi bedakan teman-teman, orang yang ingin terlihat kaya sama yang kaya. Karena sejatinya kekayaan adalah hal yang tidak kita belanjakan. Contoh, kita punya uang, kita tabung, kita investasiin, dan mungkin ada kalau di cerita ini itu kan kayak kita flashback ya ke tahun 2020, ke tahun 2000-an. Ada seorang tokoh yang mana di zaman itu Ferrari itu kayak yang punya adalah orang-orang kaya. Oke. Ya, tapi ada tokoh yang dia itu nggak apa-apa, katakanlah kalau di sini sekarang Alphard ya, nggak apa-apa saya pakai Avanza karena saya mampu. Mungkin beliau bisa beli Alphard, tapi karena ya saya Avanza aja cukup. Yang lain itu adalah saya simpan untuk kekayaan. Jadi sebenarnya kekayaan itu ya yang tidak tampak. Kalau kita melihat orang kaya, oh rumahnya besar, dia punya mobil A, B, C, F, G, belum tentu ternyata banyak cicilan atau hal lain. Oke, berarti dari definisi awal tadi kekayaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bukan kita nikmati, tapi sebenarnya sesuatu yang kita punya ya, Iya, yang iya. nggak kelihatan di belakang. Jadi Iya. misalnya mungkin nomor rekening yang gendut, terus Fotonya yang hijau. Oke, jadi saya tuh pernah dengar soal liabilitas. Jadi mungkin yang kita belanjain selama ini jatuhnya liabilitas, bukan sebuah kekayaan. Misalnya beli mobil kan tentu harus perawatan ya. Betul. Harus perawatan, isi bensin dan Iya, lain sebagainya. ada Pajak, ada pengeluaran. Dimana sebenarnya itu jatuhnya liabilitas. Ada Iya. mengeluarkan uang kita kembali. Sedangkan katanya sih orang-orang kaya sangat-sangat malas untuk mengeluarkan uang, dalam tanda kutip malas itu kayak irit, lebih hemat kayak Iya, gitu. betul. Oke. Jujur saya belum pernah baca buku ini. First of all itu harus disclaimer dulu. Dan saya mau tahu poin apa yang mengubah diri kalian atau yang mengubah cara pandang kalian dari buku ini. Oke, boleh Mas Arman. Boleh. Kalau cara pandang saya yang berubah tentang bab 9 adalah nggak selamanya harus ditunjukkan gitu kekayaan. Jadi lebih baik menabung hingga ketika ada keperluan yang diperlukan sekali baru kita menggunakan tabungan itu, daripada kita untuk foya-foya mengeluarkan hal-hal yang gak jelas untuk menagihkan gengsi. Segitu aja sih yang saya tangkap dari buku ini. Oke, that's good point. Kalau dari Maya? Iya, kalau dari saya langsung dari awalnya. Jadi ketika kita tuh kadang membelanjakan uang kita itu untuk memamerkan apa yang kita punya. Ya, Oh, I jadi see. Iya. ternyata dengan kita membelanjakan justru itu bukan Sebuah kekayaan. sebuah kekayaan. Contoh kita punya uang 1 juta untuk beli suatu barang 1 juta, otomatis uang kita nol. No. Jadi kita nggak kaya di situ.
Oh, I see. Jadi sebenarnya ya tadi kalau poinnya di sini kan membelanjakan uang untuk memamerkan apa yang kita miliki itu adalah cara tercepat untuk kita tidak kaya. Nah, Ulangi lagi. membelanjakan uang Membelanjakan untuk uang. memamerkan apa yang kita miliki Oke. adalah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang alias tidak kaya. Oh, I see. Berarti sebenarnya mungkin membelanjakan uang boleh, tapi Boleh. di porsi dan takaran yang sesuai. Betul, betul. Apalagi di sini dijelaskan Mas Abin, kadang orang-orang memutuskan pembelanjaan kita itu ya kita tuh ketika di tempat itu ya udah pengen beli. Oh, iya, benar. Padahal ketika keuangan itu benar-benar harus akuntansinya harus luar biasa. Contoh kita kadang ke mall lihat apa lucu bagus, lucu beli. Padahal ketika kita mau jalan harusnya kita udah range. Oke, Mas Arman, kita mau jalan nih. Yang akan kita beli hanya ini, udah di list. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Tapi ketika poin-poin plus nanti kita, lucu beli, kita harus pertimbangan lagi. Jadi nggak boleh ketika kita budgeting dulu harusnya di sini. Jangan langsung beli karena kita punya uang. Kadang orang kayak gitu. Dan alhasil di sini ketika kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Terus untuk apa kekayaan yang membuat di sini kita tuh makin yakin sepenting itu untuk menabung. Jadi kalau boleh cerita, saya membaca buku ini 1 tahun yang lalu dan relate banget sebenarnya buku yang kita baca kan kita sesuaikan ya sama kebutuhan kita. Dan waktu itu memang kayak butuh banget untuk gimana manage uang yang baik dan dari sinilah setelah saya membaca ini saya mengenal juga Bibit. Membuat saya tuh nggak apa-apa nggak nge-push buat nggak jajan atau nggak check out barang di Shopee untuk masukin ke portofolio gitu. Oh, itu berarti berkembang di portofolio. Iya. Itu bagus banget sih, karena nggak semua orang seumuran kita sadar akan pentingnya portofolio tabungan, portofolio saham, reksadana dan lain sebagainya. To be honest, saya nggak ke situ, saya masih jajan-jajan dan saya yakin Mas Arman juga kayaknya jajan-jajan. Oke, itu good insight banget buat saya. Terus kemudian selain poin di mana poin tersebut merubah pandangan kalian berdua, hal apa yang mau kalian sampaikan ke anak-anak atau ke para penonton Semanggi University yang bisa diambil dari buku ini, dari bab 9 ini? Dari saya dulu ya. Dari bab 9 pesan-pesan untuk anak-anak yang masih muda, selagi badannya masih kuat, menabunglah. Karena kita nggak akan tahu besok akan terjadi apa gitu. Oh iya. Kurangin gengsi, banyakin menabung. Wih. Dari Mbak Aya? Nah kalau dari aku ini dari sudut pandang wanita juga lagi zaman sekarang ya, yang mana outfit of the day itu sangat marak sekali ya. Iya, OTD itu. Ya OTD. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang ingin membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang kita kenakan, benar-benar lihat kualitasnya. Jangan hanya tergiur, murah, diskon beli. Padahal terkadang kita tuh ini punggung beli 2 gratis 1 ya udah beli, padahal ketika sampai rumah sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget. Jadi hindari, jadi benar-benar harus diperhitungkan matang-matang untuk membelanjakan uang kita. Plus jangan tergiur murah karena kualitas, ibaratnya harga ada rupa. Nggak apa-apa untuk beli dia itu lebih mahal dikit, tapi ternyata itu bisa kita gunakan bertahun-tahun ke depan. Daripada akhirnya kita gunain cuma bisa dipakai setengah bulan, 1 bulan, bahkan baju kita sampai banyak banget, itu alhasil itu akan mengakibatkan limbah juga, limbah fashion yang mana sekarang cepat sekali tuh perubahan fashion. Jadi untuk kita sama-sama selain kita lebih hemat di uang, juga kita membantu bumi ini untuk selamat dari limbah fashion. Oke, good banget. Tadi menarik banget. Saya tuh narik 1 poin dari obrolan Mbak Aya sama Mas Arman. Jadi gini, saya waktu itu pernah dengar 1 kalimat, dimana kalimatnya adalah orang yang kaya bukan orang yang terus-menerus membeli barang. Ya. Orang yang kaya adalah orang yang membeli 1 barang dan barang tersebut bisa digunakan untuk bertahun-tahun. Nah, it means kalau misalnya nih, saya beli sepatu, jujur di salah satu all shop itu banyak banget sepatu yang harganya di bawah 100.000. Banyak banget. Harganya 95.000, 85.000, bahkan waktu itu saya pernah ngeliat yang 45.000 lagi flash sale. Terus saya check out, kenapa? Murah. Iya. Murah. Kita semua nggak bisa dipungkiri ngeliat barang murah, kita punya pertimbangan untuk beli. Nah, saya beli dan jujur itu barangnya nggak sampai sebulan.
Oke, sekarang mari kita kaliin. Kita misalnya beli satu sepatu yang tadi 50.000, Ya. kita beli 3 kali per bulan 150.000. 150.000 itu bisa dapat salah satu sepatu brand lokal Betul. yang udah bagus. Yang bagus dan bisa Nah, dipakai bertahun-tahun, 1 sampai 2 tahun. Jadi mendingan beli yang sedikit lebih mahal ya daripada beli yang murah tapi berulang-ulang. Betul. Oke, terakhir, last part. Kalau misalnya kalian balik ke masa lalu, Oke. setelah baca buku ini, bab 9, setelah baca buku ini bab 9, apa yang mau kalian ucapin ke kalian di masa lalu? Oke, dari aku dulu. Boleh. Buat Ayah di waktu lalu bener-bener nggak apa-apa buat pakai baju yang sederhana aja, atau bahkan kita kadang nggak apa-apa dibilang iku bajunya itu aja, pede aja, nggak Iya. apa-apa, orang aku punyanya ini dan aku bisa matching, maksudnya bisa kayak gunain dengan banyak style. Betul. Itu Mix penting and match-nya. sih. Tapi kadang kita yaitu dulu aku di masa lalu kan masih terbawa lingkungan, yang ada apa-apa kayaknya kalau aku beli ini baru seneng deh. Nah. Itu padahal kita tahu teman-teman, kekayaan kita ketika kita belanjakan barang itu kesenangannya hanya sesaat banget. Jadi saat barang itu baru aja, tapi ketika kita ganti dengan pengalaman, dengan ilmu, itu justru akan bisa melipat gandakan uang kita. Poinnya, kalau kita lebih sadar kekayaan sejak dini, kita bisa membelanjakan uang kita untuk investasi ilmu. Leher ke atas itu penting banget. Investasi dana emas itu boleh banget ketika teman-teman udah paham ilmunya dan memang harus terus belajar. Plus kalau kita udah tahu di situ, jujur li. Ini penting banget untuk kita nabung sekarang, kita akan memanennya di beberapa tahun ke depan. Jadi jangan berharap kita nabung sekarang terus kita kaya sekarang. Ya. Sejatinya investasi adalah untuk mempertahankan kekayaan, bukan untuk mempercepat kekayaan. Terima kasih. Oke, good banget dari Mas Arman. Kalau dari saya yang dulu ya, apapun yang teman saya beli, saya pengennya Beli. yang lebih gitu. Jadi selalu pengen yang lebih dari apa yang teman saya punya gitu. Mungkin gengsi untuk setara sama teman saya itu apa ya, sulit. Tinggi. Setara aja nggak mau, pengennya yang lebih. Mungkin kalau sekarang saya lebih berpikir kayak lebih banyak juga barang-barang yang harganya standar dan kualitasnya bagus gitu, daripada harus membeli barang yang branded harganya melambung tinggi, mahal banget dan menghabiskan tabungan segitu-gitu aja gitu. Jadi lebih baik beli barang yang benar-benar pas di budget kita gitu, yang bisa ada sisanya untuk menabung, dan kita di tabungan masih ada tabungan, dan kita dapat barang juga untuk mempunyai barang itu. Oke. Terima kasih dan good banget buat kalian semua. Oke. Mungkin ada tambahan dari kalian berdua? Ada lagi mungkin? Dari saya, poinnya adalah kita nggak perlu alasan untuk menabung. Jadi udah kumpulin aja uang. Kadang kita masih mikirnya nggak apa-apa, aku mau nabung, mau ganti iPhone, gitu ya. Hilangkan tujuan itu. Tapi oke, aku punya uang, mau kusisin sampai kita nggak tahu seberapa banyak uang kita. Kira-kira gitu. Dan poin terakhir, ini sebenarnya pengembangan dari buku ini adalah uang adalah pelayan yang baik, tapi uang bukan raja yang baik. Ibaratnya jangan rajakan uang. Kadang kita gini, kayak uang adalah segalanya. Uang tuh bukan segalanya, teman-teman. Dan kita jangan kayak harus effort, aku harus punya uang yang banyak, jangan. Tapi sejatinya ketika kita kayak menyandingkan uang adalah pelayan kita, dia akan menjadi pelayan yang baik yang kita butuhin, bukan yang selalu orientasinya ke uang, jangan. Jadi ya itu tadi, jangan rajakan uang, tapi jadikan dia sebagai pelayan kita. Oke. Bagus banget buat kalian berdua. Nggak ngerti lagi karena to be honest, saya nggak baca buku ini, saya nggak tahu isi buku ini, dan saya dapat insight baru dari ngobrol sama kalian berdua. Terima kasih banyak, tentu terima kasih banyak. Dan saya mau highlight yang tadi dibilang Mbak Ya, uang itu bukan raja, uang itu pelayan. Jadikan dia sesuatu yang bisa melayani kamu, tapi jangan jadikan dia sesuatu yang akan nyetir hidup kamu. Oke. Dari saya gitu aja. Dari Mbak Ya, udah juga cukup? Teman-teman. Oke, dari bersama juga cukup? Oke, sekian aja dari tim Kocok Jakarta untuk bedah buku sesi bab 9, dan sampai jumpa lagi nanti. Dadah!